Puji Tuhan adik-adik, kakak Vio, kakak Joy, semuanya masih dalam keadaan sehat ya. Sekarang kita memulai ibadah sekolah minggunya. Kakak undang adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Dengan sungguh-sungguh kita nyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Adik-adik siapkan hatinya ya untuk memuji Tuhan. Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baru dan tak pernah
baru dan tak pernah terlambatkan omonganmu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu. Besar setiamu. Besar setiamu. Besar setiamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Sekarang adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik, Terima kasih. terima kasih Tuhan sudah pimpin kami di sepanjang di sepanjang minggu ini. minggu ini. Tuhan sudah berikan kesehatan kami di di sepanjang minggu ini. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan pimpin, sertai dari awal, pertengahan, sampai selesai. Tuhan berikan kami fokus Untuk kami tidak main-main dalam beribadah. Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Masih berdiri ya adik-adik. Sekarang kita nyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Pakai gerakan ya. Oh sukacitaku mempampam sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku mempampam ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku bahkan mati bagiku. Sukacitaku oh sukacitaku mempampam sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku mempampam ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku bahkan mati bagiku. Sukacitaku padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya
semangat ya adik-adik. Kita tetap memuji Tuhan. Kita akan ujian jalan serta Yesus. Kita ke kanan dulu ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Tanganku berjabat Tuhan, untukku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di tanganku. Kakiku berjabat Tuhan, untukku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku berjabat Tuhan, untukku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku berjabat Tuhan, untukku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar, upahku besar, upahku besar di surga, upahku besar di surga. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan hati, jangan main-main. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau menyanyi buat Tuhan. Katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat, sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Kita nyanyikan lagu ini dari awal, adik-adik nyanyi dengan sungguh-sungguh ya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan
firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Adik-adik di rumah boleh angkat tangannya. Kita sama-sama belajar menyembah Tuhan. Kita belajar menghormati hadirat Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Katakan, kau bersamaku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi katakan, kau bersamaku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Hormati Tuhan Yesus ya adik-adik. Kakak Joy akan pimpin doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah melalui pujian ini nama-Mu disenangkan Tuhan. Dan biarlah pujian penyembahan yang sudah kami naikkan Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu, menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sekarang kami adik-adik sekolah minggu akan mendengarkan kebenaran cerita firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap adik-adik di rumah sehingga mereka boleh berkonsentrasi mendengarkan firman-Mu. Engkau memberkati, Engkau mengurapi kakak yang akan membawakan cerita firman-Mu Tuhan. Biarlah kami percaya semua yang diceritakan lewat kakak kami Tuhan, itu adalah suara-Mu. Ajarkan kami untuk kami dengar-dengaran firman-Mu, turut dan setia melakukan segala kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo adik-adik, gimana kabarnya hari ini adik-adik? Semuanya dalam keadaan baik ya? Hari ini kakak sudah melihat adik-adik loh tadi waktu puji-pujian, adik-adik hebat semuanya. Gerakannya juga hebat-hebat adik-adik. Sekarang kakak minta adik-adik semuanya duduk yang manis, tidak bercanda. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik, hari ini kakak mau bercerita tentang ada seorang hamba, dia yang sangat rajin dan ada juga hamba yang malas. Adik-adik tahu nggak siapa yang malas? Ayo. Terus ada yang tahu juga nggak siapa yang rajin? Penasaran nggak adik-adik? Kalau gitu, yuk kita sama-sama saksikan cerita firman Tuhan. Halo adik-adik, hari ini kakak akan bercerita tentang perumpamaan talenta yang diambil dalam kitab Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Ada seorang bapa yang sangat kaya. Dia memiliki rumah yang bagus, harta yang banyak, uang yang banyak. Bukan itu saja adik-adik, si bapak ini juga mempunyai 3 orang hamba yang sangat dia kasihi. Suatu hari, si bapak ini akan berpergian yang sangat jauh. Dia akan pergi ke luar negeri. Tetapi adik-adik,
sebelum bapak ini pergi, si bapak ini memanggil ketiga hambanya untuk diberikan harta kepada hamba-hambanya. Hamba yang pertama dipanggilnya dan si tuan ini berkata, "Hambaku, aku akan bepergian yang sangat jauh. Sekarang aku mempercayakan 5 talentaku kepadamu. Tugasmu adalah perbanyak talenta-talenta ini." Begitu juga si tuan ini memanggil hamba yang kedua dan berkata, "Hambaku, aku akan bepergian yang jauh. Sekarang aku mempercayakan 2 talentaku kepadamu. Tugasmu adalah perbanyak talenta-talenta ini." Kemudian dipanggil pula hamba yang ketiga dan si tuan ini berkata, "Hambaku, aku akan pergi yang sangat jauh dan sekarang aku mempercayakan kepadamu 1 talenta. Tugasmu adalah pergunakan talenta yang aku berikan ini sebaik mungkin." Adik-adik, si tuan ini memberikan talenta-talenta kepada hambanya itu sesuai dengan kemampuan masing-masing hamba-hambanya. Setelah tuan ini memberikan talenta-talentanya kepada hamba-hambanya, pergilah dia ke luar negeri dan meninggalkan ketiga hambanya. Hamba yang pertama yang diberikan 5 talenta dengan setia dan dengan semangat mengusahakan talenta yang diberikan tuannya itu sebaik mungkin sehingga hamba ini mendapatkan laba yang banyak, yaitu 5 talenta lagi. Begitu juga dengan hamba yang kedua, dia dengan baik mengusahakan talenta yang dipercayakan tuannya sebaik mungkin sehingga hamba ini mendapatkan 2 talenta lagi. Tetapi adik-adik, 1 hamba lagi, yaitu hamba yang ketiga yang diberikan tuannya 1 talenta ini, dia sangat malas adik-adik dan dia juga sangat takut sehingga dia lari dan dia mencari sebuah lubang, menggali lubang tersebut dan talenta yang diberikan tuannya itu dikubur di dalam lubangnya. Kerja si hamba ini hanya bermalas-malasan saja setiap hari. Dia tidak mau bekerja, tidak mau berusaha untuk mengusahakan talenta yang diberikan tuannya sebaik mungkin, sehingga talenta yang diberikan tuannya itu tidak bertambah banyak, hanya tetap tinggal 1 saja. Suatu saat adik-adik, pulanglah si tuan ini dari luar negeri dan ingin mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Dipanggillah semua hamba-hambanya untuk mengadakan perhitungan dengan si tuannya. Hamba yang pertama menghadap kepada tuannya dan berkata, "Tuanku, engkau telah mempercayakan kepadaku 5 talenta dan lihatlah hasilnya. Aku telah mendapatkan laba yang banyak. Aku mendapatkan 5 talenta lagi." Si tuan ini adik-adik, dia sangat senang sekali dengan perbuatan si hamba ini. Dan si tuan ini berkata kepada hambanya, "Hambaku, engkau sangat baik. Engkau telah setia melakukan setiap tugas-tugasmu." Begitu juga hamba yang kedua menghadap tuannya dan berkata, "Tuanku, engkau telah mempercayakan kepadaku 2 talenta. Lihat, aku telah berhasil mendapatkan 2 talenta lagi." Si tuan ini pun adik-adik merasa senang sekali dengan hamba ini dan berkata, "Baik sekali perbuatanmu, hambaku yang setia." Kemudian si tuan ini adik-adik memuji kedua hambanya karena kedua hamba ini sangat setia dan rajin mengusahakan setiap talenta yang diberikannya sebaik mungkin. Dan si tuan ini berkata kepada kedua hambanya, "Engkau telah setia dengan perkara-perkara yang kecil yang kuberikan dan aku akan memberikan kepadamu perkara-perkara yang lebih besar lagi." Dan menghadaplah hamba yang ketiga kepada tuannya dengan rasa yang takut adik-adik karena hamba ini sangat malas dan dia menghadap kepada tuannya dan berkata kepada tuannya, "Tuanku, aku tahu engkau adalah orang yang sangat kejam. Engkau memberikan aku 1 talenta dan aku harus mengusahakan talenta ini sebaik mungkin dan aku harus mendapatkan laba dan engkau hanya mengambil keuntungan dari talenta ini saja. Jadi aku merasa takut Tuhanku sehingga aku berlari dan aku menggali sebuah lubang dan aku kubur talenta yang kau berikan itu ke dalam lubang itu."
dan inilah talenta yang engkau berikan kepadaku, aku kembalikan. Adik-adik, si tuan ini sangat kecewa sekali dengan hambanya yang satu ini adik-adik, dan dia sangat marah sekali. Dan tuan ini berkata, "Hai hambaku, engkau sangat jahat sekali. Kata, engkau tidak berguna, engkau tidak melakukan hal yang baik untukku." Dan si hamba ini pun adik-adik dihukum oleh tuannya. Dia dimasukkan ke dalam penjara yang sangat gelap adik-adik, karena hamba ini sangat malas dan tidak berguna. Adik-adik, Tuhan itu sama seperti Tuhan. Tuhan telah memberikan kepada kita talenta-talenta yang berbeda. Adik-adik, apa sih talenta itu? Ya, talenta itu adalah suatu kemampuan atau bakat yang diberikan kepada kita. Dan setiap bakat atau talenta yang Tuhan berikan kepada kita itu berbeda-beda adik-adik. Ada yang diberikan dengan suara yang bagus, ada yang pandai menari, ada yang dapat memainkan musik seperti piano, gitar, dan lain sebagainya. Adik-adik, setiap talenta yang diberikan Tuhan itu harus kita gali. Dengan cara apa ya menggalinya? Yaitu dengan cara mengembangkan setiap talenta yang Tuhan berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Contohnya nih adik-adik yang diberikan suara yang bagus, adik-adik dapat mempergunakannya sebaik mungkin dengan cara adik-adik bernyanyi untuk Tuhan, tidak malu-malu saat disuruh menyanyi untuk Tuhan, karena setiap suara yang adik-adik miliki adalah berasal dari Tuhan, dan kita harus kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Begitu juga dengan bakat yang diberikan oleh Tuhan dengan bermain musik adik-adik dapat menggalinya dengan rajin berlatih, belajar bermain musik dengan tekun, tidak malas-malasan, sehingga adik-adik dapat menjadi pelayan Tuhan. Dengan apa ya melayani Tuhannya? Adik-adik bisa mempergunakan bakat adik-adik dengan bermainkan musik di gereja atau di sekolah minggu. Adik-adik, Tuhan senang loh jika adik-adik dengan setia mempergunakan sebaik mungkin talenta yang Tuhan berikan dengan setia untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena adik-adik, jika adik-adik setia dengan perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan perkara yang lebih besar lagi. Adik-adik, kita buka di Lukas 16 ayat 10, di situ tertulis adik-adik, barang siapa setia dengan perkara yang kecil, ia juga setia dengan perkara-perkara yang besar. Adik-adik, jika adik-adik setia dengan talenta yang Tuhan berikan, maka Tuhan akan memberikan perkara yang lebih besar lagi untuk adik-adik, dan hati Tuhan sangat disenangkan, dan Tuhan akan memberkati kehidupan adik-adik. Adik-adik tadi sudah menyaksikan ya cerita firman Tuhan. Berarti adik-adik sudah tahu dong siapa hamba yang rajin. Terus siapa juga hamba yang malas? Kakak mau tanya nih adik-adik di sini, siapa di antara adik-adik yang mau menjadi seperti hamba yang ketiga? Angkat tangannya. Wah, tentu gak ada yang mau ya adik-adik. Kakak percaya adik-adik semuanya pasti mau seperti hamba yang pertama dan yang kedua, menjadi anak-anak yang setia, anak-anak yang rajin, anak-anak yang mau mengembangkan setiap talenta yang yang Tuhan berikan kepada adik-adik. Adik-adik tahu nggak yang tadi kita tonton itu ada loh di dalam Alkitab. Yuk kita buka Alkitabnya. Ada di Matius 25 ayat 14 sampai 30. Adik-adik yang sudah bisa baca, adik-adik bisa baca ya di rumah. Terus untuk adik-adik yang belum bisa baca, adik-adik bisa minta tolong sama mama atau sama papanya atau sama kakaknya untuk membacakan cerita firman Tuhan. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya ibadah sekolah minggu kita. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Sebelum kita berpisah, kita berdoa dulu ya adik-adik. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, tidak ada yang main-main lagi. Semuanya, kakak tunggu sampai semuanya bersikap doa. Nanti kakak Arjuna yang akan pimpin kita di dalam doa. Halo teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Ajarlah kami
ya Tuhan, supaya lebih taat lagi kepadamu. Jadikan kami anak-anak yang selalu jadi berkat bagi sesama. Kami juga mau berdoa COVID-19 ini cepat berakhir di bumi tercinta kami, supaya kami bisa beribadah di rumah-Mu lagi. Terima kasih ya Tuhan, kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Hai teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus, kita semua pasti mau menjadi seperti hamba yang pertama dan kedua ya, yang diberikan talenta oleh Tuhan dan mau mengembangkan talenta kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah teman-teman, kegiatan kita minggu ini adalah mengirimkan video atau foto yang menunjukkan talenta kita. Talenta bisa berbentuk apa saja teman-teman. Bisa bernyanyi, menari, bermain musik, menggambar, melukis, mewarnai, membaca puisi, bercerita, membuat prakarya juga bisa. Misalnya dari kertas origami, Play-Doh, Lego, dan bahan-bahan lain. Banyak kan teman-teman yang bisa kalian lakukan. Kalau kalian mau membuat video, cukup 3 menit saja ya teman-teman. Selain dalam bentuk video, teman-teman juga bisa kirimkan foto kalian bersama hasil karya kalian. Kegiatan ini berlaku untuk semua kelas ya, dan tidak wajib. Jadi buat teman-teman yang mau mengirimkan saja. Dan tidak ada pemenang dalam kegiatan ini, karena semua talenta yang kalian punya pasti membuat Tuhan senang. Jika sudah selesai, kirimkan video atau foto kalian ke guru kelas masing-masing. Paling lambat hari Rabu siang teman-teman. Nah, demikian pengumuman hari ini. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.